Ronaldo kalau lahir di Konoha juga nggak bakal jadi bintang top dunia, bintang sepak bola top dunia ya. Kayak kasus yang ini, kita coba reaction bersama dari laman inilah_com. Ada apa lagi sih sebenarnya gitu rame-rame. Jangan lupa subscribe Acceleration. Terima kasih buat yang udah subscribe. Uji tekan, uji bakar, uji abrasi. Tapi faktanya apa? Nggak ada dukungan. Dari 2017 saya punya inovasi ngubah sampah plastik menjadi paving block. Dulu saya manual, sekarang saya punya mesin, saya ngerakit sendiri. Terus saya punya penyaring asap, saya rakit sendiri, dan itu udah lolos uji emisi. Tapi nyatanya apa? Ini padahal udah menempuh uji lab, uji tekan, uji bakar, uji abrasi. Tapi faktanya apa? Nggak ada dukungan. Saya dulu punya usaha bengkel las, bikin tralis, pagar, kanopi gitu. Tapi sekarang nih jadi gudang sampah nih. Saya rela. Ini dulu kantor nih. Kalau ada konsumen ke sini datang nih, ada kantor, ada sofa di sini. Sekarang jadi gudang nih dari tabungan nasabah, ya kan? Nih saya berlanjut ya. Ini rumah saya. Nih saya tata nih belakang rumah menjadi knowledge center, jadi bank sampah nih, ya kan? Nih saya tata demi lingkungan. Ini Karang Taruna aja tuh jam segini masih kumpul-kumpul tuh. Percuma saya mendapatkan predikat bank sampah terbaik keempat se-Indonesia, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah. Nih, lahan saya di belakang rumah, lahan pribadi. Ini bukan sewa, nggak ada yang nyewa. Ini rumah pribadi. Saya tata seperti sedemikian rupa untuk mengolah sampah di lingkungan kami. Tapi mana? Malah larangan, aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Kalau ini untuk kepentingan pribadi, saya akan bangun di sini kontrakan bukan bank sampah kayak gini. Kalau tahu pemerintahan seperti ini, kami datang itu untuk membantu bukan untuk mengganggu. Mana perhatiannya? Satu hal lagi saya ingin menyampaikan. Saat ini banyak asosiasi dibentuk, banyak organisasi dibentuk, banyak forum-forum dibentuk. Tapi asosiasi hanya mencari sensasi, organisasi hanya basa-basi. Forum-forum hanya kumpul-kumpul doang, hanya untuk diskusi. Mana dampaknya ke lingkungan? Gak ada. Hanya memanfaatkan anggota untuk menyerap anggaran doang. Dari CSR, dari PR, dari dana-dana hibah pemerintah. Gak ada gunanya. Asosiasi, organisasi tentang lingkungan tuh gak ada. Ini pada... Aduh, paham sih tentang emosi bapaknya gitu yang nggak mendapat dukungan dari pemerintah. Gimana dia udah berusaha gitu kan ya, dengan inovasi dia gitu kan ya, dengan ide-ide kreatif dia, dengan apa yang dia bisa lakukan gitu untuk mengurangi sampah dengan dijadikan paving block gitu kan yang udah lolos uji emisi, tapi malah nggak dapat dukungan. Itu tadi bener kan, Ronaldo kalau lahir di Konoha nggak mungkin jadi bintang top dunia, bener gak sih? Dan kayak gini aja nggak dapat dukungan gitu ya. Kita akan bacain dulu gitu ya. Seorang pria bernama Tony Permana di Padalarang, Bandung Barat merasa inovasinya dalam membuat paving block dari sampah plastik tidak diakui pemerintah karena tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk pengembangan dan pemasaran produknya. Meskipun paving block ciptaannya telah teruji dan memiliki keunggulan seperti ringan, kuat, dan tahan lama, dan ramah lingkungan, ia kesulitan dalam produksi skala besar dan ekspansi pasar tanpa dukungan pemerintah untuk alat dan perluasan usahanya gitu kan. Kayak itu kan sedih kan, padahal dia dari rumahnya dia memberdayakan Karang Taruna dan sebagainya, bisa mengurangi limbah sampah dan sebagainya, tapi apa sih pemerintah susah banget ngasih dukungan kayak gini. Kalau tadi dia bilang kayak yang ada larangan gitu kan ya, padahal udah lolos uji emisi dan lain sebagainya gitu ya. Kayak gue nggak ngerti sih, kayak kita tuh kerap dapat pemberitaan bahwa misalnya ada inovasi dan lain sebagainya, nanti kejegal sama aturan, kejegal kalau belum layak inilah, belum lolos uji inilah dan lain sebagainya gitu. Aduh, gimana kita mau maju ya gitu ya. Kita lihat dulu komentar netizen gitu ya, seperti apa. Coba try market Malaysia bang, insya Allah Malaysia mendengar inovasi dari rakyat gitu. Minta didengar suaranya di podcast dari Kobur Serkang gitu ya. Nah ini pertanyaan tentang organisasi dan lain-lain, aku setuju gitu kan ya. Selain Indonesia, BBC Indonesia yang berprestasi kayak gini perlu diviralkan betul. Dia lebih pintar dari orang-orang yang mayoritas di kursi DPR, cara dia cakap aja dia orang pintar gitu ya. Pasarkan ke luar negeri aja gitu. Pak, akomodasiin buat di Jabar harus pakai paving block yang seperti ini. Dia ada yang sendiri Mulyadi. Dalam negeri percuma nggak diapresiasi gitu ya. Keren lu bang gitu. Coba bapak tinggal di Jepang pasti sudah mendapat penghargaan. Bener ya?
Inilah Indonesia yang di sekitar oknum seharusnya DLH atau Kementerian PUPR bisa memanfaatkan ini gitu ya. Pemerintah nggak suka rakyatnya jadi pintar, gimana mau maju, Indonesia miris memang negara ini gitu ya. Semua akan dipersulit Pak kalau nggak ada uang pelicin. Semangat ya Pak, padahal bagus beliau ciptakan lapangan kerja buat masa depan gitu. Daerah Parung Panjang Kabupaten Bogor di mana tempat penampungan sampah plastiknya, kami siap mencuci sampah plastik dan di-store ke penampungan plastik gitu ya. Orang cerdas seperti abang di Indonesia ini nggak dibutuhkan bang, yang dibutuhkan orang yang kayak Gibran dan Bahlil. Waduh, Anda harus pengusaha dari Cina dulu kayaknya baru didukung gitu ya. Fakta itu bang, viralkan, miris dulu. Lu harusnya bersyukur bang, nggak dilihat pemerintah, jalan sendiri aja udah, untungnya buat sendiri. Kalau pemerintah tahu ya bakal diambil nanti duit lu gitu ya. Yang ada hanya dipajak semuanya. Wah, jadi ragu nih kalau kayak gini. Mau edukasi warga biar bisa mandiri pengelolaan sampah produktif. Sabar bro, nanti Prabowo langsung turun tangan kalau gubernur nggak bisa kerja itu gitu ya. Sabar bang, sabar. Buah matang makin manis, sabar sampai di titik dan waktu yang tepat Tuhan izinkan. Pasti buah yang buahnya jauh lebih manis. Sabar dan tetap semangat, tetap yakin. Saatnya sukses tiba, pasti datang dan tidak terlambat dan tidak terlalu cepat gitu ya. Nanti malah ditangkap karena nggak ada SNI dan sertifikat halal gitu ya. Dengerin tuh wahai pemerintah ya. Itu tadi ya positive people, kita juga lihatnya tuh miris banget ya gitu ya. Orang punya inovasi untuk mengurangi sampah di lingkungannya atau di lingkungan mungkin yang lebih besar lagi. Kalau diproduksi lebih besar lagi, tentu sampah-sampah itu juga akan semakin banyak yang bisa didaur ulang dan sebagainya, terus menciptakan lapangan kerja, terus inovasinya paving blocknya juga bisa digunakan gitu kan ya. Kenapa ya gitu, kayak aduh, rasanya tuh kayak kok ada ya gitu ya pemerintah yang kayak gini gitu ya. Kayak di Jepang mungkin diapresiasi gitu ya, di negara lain dapat penghargaan mungkin dan sebagainya. Kok bisa gitu ya di sini kayak dipersulit gitu ya. Kalau misalnya nggak lolos apa standar ya dibantu agar bisa lolos, bukan aduh nggak tahu deh gitu ya. Semangat buat abangnya gitu ya, mudah-mudahan sukses gitu ya, dan terus diperjuangkan bang, semangat gitu ya. Kalau menurut positive people gimana, terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.